selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. And I thought what I felt was simple. Tataplah mataku ini dan akan kau dapati seberkas keraguan tentangmu. Memang harus ku akui karisma di dirimu banyak yang mendambakan cintamu, dan aku cemburu kekasihku terlalu. Ku cemburu dapatkah ku simpan rasa itu. Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati cinta yang tulus ini. Sanggupkah aku hadapi kenyataan dirimu? Mungkinkah cintamu hanya untukku? Namun ku cemburu kekasihku terlalu. Ku cemburu dapatkah ku simpan rasa itu. Hey, welcome back to podcast Nostalgila. Still with me, the one and only Chandra Atmaja, your warmest friend in town. Bong deng, karena abis ini gue yakin kalian pada protes semua. Gak kerasa ya, udah weekend terakhir di bulan Juli aja. Gimana kerjaan lo? Perkembangan kehidupan kalian? Peliharaan? Maksudnya pet ya. Kali aja kalian memelihara dogi gitu, kucing, ular, burung, dan lain-lain, ya kan? Anyway, udah berapa puluh masker yang kalian koleksi sekarang? Mulai dari yang fashionable sampai yang biasa banget gitu. Sudah seperti barang wajib kan sekarang masker. Kalau keluar rumah lupa pakai masker, jadi berasa lupa bawa dompet dan lupa bawa handphone. Maklum lah, kegentingan hidup di masa pandemi ini masih belum berakhir. Vaksin juga belum ketemu ya, masih dalam proses penelitian dan kabarnya juga masih lama. Jadi semua kembali ke kita, jaga diri semaksimal yang kita bisa. Dalam hati cinta yang tulus ini. Oke guys, dan seperti biasanya sebelum masuk ke bahasan inti, gua mau menyapa dulu listener setiap podcast Nostalgila. Oke, yang pertama, halo Mas Oci di @OciAristiawan. Yang kalau gue lihat dari TL-nya nih ya, Mas Oci ini adalah seorang traveler sekaligus runner. Passion dan hobi yang tampaknya menyenangkan ya, bisa sering jalan-jalan gitu. Berikutnya ada Kang Lukman, di bio-nya gue baca The Proud Sundanese, cenah. Di Bandung, Jakarta, dan Melbourne. Nah, sekarang lagi di mana nih, Kang? Anyway, nuhun ya, terus mendengarkan podcast Nostalgila ini. Kang Yogi di Bandung juga nuhun pisan ya untuk atensinya di podcast Nostalgila. Si Akang ini sempat bilang katanya kepengen buat konten YouTube yang ngebahas tentang film dan kerjasama dengan CGV. Wah, ide yang harus diwujudkan itu mah tuh. Sok atuh Kang, giring ngadukung weh saya mah dari sini. Berikutnya Kang Opik di Bandung. Ini teman lama saya waktu di media dulu yang sekarang udah jadi bos. Tapi katanya liar ngadepin anak buah yang notabene adalah senior
yang merakadawong gitu. Ya saran saya mah singkiat weh nya. Da sepuh mah kararitu atuh. Karasa meureun. Dan yang lain yang gak bisa di-mention satu-satu, gue ucapin banyak terima kasih. Dan gak bosen gue bilang kalau kita bisa interaksi lewat DM IG atau Twitter atau Telegram ya dengan ID yang sama, yaitu Bule Cilada, BULECILADA. Dan guys, di episode 66 ini gue mau ngebahas tentang insekuritas. Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. You are listening to Podcast Nostalgia. After some time, I finally made up my mind. She is the girl, and I really want to make her mine. I'm searching everywhere to find her again, to tell her I love her, and I'm sorry about the things I've done. I find her standing in front of the church, the only place in town where I didn't search. She looks so happy in a wedding dress, but she's crying while she's saying this. Boy, I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though you traveled so far, boy, I'm sorry you're out 25 minutes too late. Against the wind, I'm going home again. Wishing me back to the time when we were more than friends. But still I see her in front of the church, the only place in town where I didn't search. She looked so happy in a wedding dress, but she cried while she was saying this. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan insecure? Nah, insecure atau insekuritas ini menurut bahasa bisa diartikan sebagai perasaan tidak aman. Titik. Itu. Kalau menurut bahasa. Tapi dalam perkembangannya, istilah ini jadi bergeser dan melebar penggunaannya pada banyak aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya nih ya, yang paling gampang, perasaan gak pede atau gak percaya diri pada saat berinteraksi sama orang, entah itu kita merasa kurang, merasa jelek, atau merasa tidak selevel. Atau ngerasa hitam di tengah orang-orang berkulit terang, berkulit putih, ngerasa gak cakep di antara orang-orang atau teman yang kamu klaim good looking, padahal ya, cakep kan relatif. Terus misal juga kita merasa miskin di antara teman-teman yang hedon, atau merasa paling bodoh di antara teman-teman yang kamu anggap pinter. Nah, si pergeseran istilah atau arti dari insecure ini bisa diartikan juga kegelisahan ya terhadap sesuatu yang kita tidak miliki akibat terus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang
menurut kita ini lebih dibandingkan kita. Guys, selain itu insecure juga bisa diartikan dalam bentuk kegelisahan atau kesedihan pada saat lihat teman-teman deket udah pada kawin dan punya anak misalnya. Sedangkan diri sendiri masih jomblo atau masih ngejelas hidupnya. Ini juga banyak sih dialamin orang-orang yang kebetulan belum berkesempatan untuk memasuki fase seperti kebanyakan orang pada umumnya. Nah, akibatnya perasaan insecure ini bikin seseorang terus ngelamun, bete, hingga berujung anxiety. Saat jauh darimu terlintas tanya dalam anganku, benarkah di benakmu hanyalah diriku yang bertata? Akankah ini selamanya? Saat ku di dekatmu, bisik hati kecilku bertanya, oh, benarkah yang kau rasa hanyalah diriku yang kau puja? Akankah ini selamanya? Ataukah hanya semata? Aku beri segalanya, cinta yang tanpa akhir, yang hanya tercipta untukmu. Mestinya semua ini jadi awal yang indah bagiku. Guys, insekuritas ini lebih banyak disebabkan oleh perasaan yang timbul dari dalam diri sih. Sedangkan pada faktanya, apa yang kita khawatirkan ini belum tentu seperti kenyataannya. Agak mirip parno juga sih. Ketakutan, khawatir, insecure. Bisa juga ada unsur iri pada saat seseorang tidak terkontrol terus-menerus membandingkan diri sama orang. Dan ini banyak terjadi pada mereka yang selalu overthinking. Ini nih peringatan buat gue sendiri dan kalian yang termasuk orang-orang yang overthinker. Sebisa mungkin kita kurangin memikirkan hal-hal yang masih bisa di skip atau masih bisa diabaikan, masih bisa dibuang pikiran-pikiran itu. Yang indah bagiku. Lalu gimana biar kita nggak terus-menerus merasa insecure? Pertama, kita harus sadar bahwa apa yang orang miliki tidak harus sama dengan apa yang kita punya, alias jangan kebanyakan lihat ke atas. Kalau memang tujuannya bukan buat pemicu atau membangun effort diri. Jadi diusahakan untuk nggak sering-sering melihat ke posisi di atas kita. Ini deh maksudnya. Jadi kalau misalnya tetangga nih beli mobil baru, keluaran terbaru, sedangkan kita masih pakai motor atau mobil lama gitu, dan tiba-tiba jadi merasa insecure karena loh kok gue nggak kebeli ya mobil itu. Nah ini udah mulai terracuni nih, udah mulai insecure, udah mulai nggak bener nih cara berpikir kita. Salah satu yang bisa selalu dibiasakan dalam mengurangi insekuritas ini seperti klise solusinya, tapi gue rasa cukup membantu sih. Apakah itu? Nah jawabannya adalah bersyukur. Mensyukuri apa yang kita punya, merasa cukup dengan apa yang kita punya, dengan tidak terlalu mempedulikan orang sudah punya ini atau itu, beli ini atau itu. Sepanjang kita belum butuh, juga ngapain menyamakan diri kita dengan orang lain. Karena kan kebutuhan kita memang beda, latar belakang kita beda, pekerjaan kita beda. Itu sih yang perlu digarisbawahi, bersyukur dengan apa yang kita punya, merasa cukup dengan apa yang kita punya. Lalu gimana biar kita nggak terus-menerus merasa insecure kalau
Misalnya bukan materi tapi pencapaian hidup orang-orang gitu. Entah itu terkait dengan karir atau kehidupan pribadi. Nah, sama juga sih menurut gua. Setiap orang punya keunikan masing-masing, setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Apa yang kita lihat di orang sudah mencapai titik tertentu lebih dulu, kita kan nggak tahu di belakang layarnya itu seperti apa, usaha mereka seperti apa. Apakah sama juga usaha kita seperti mereka, kan juga belum tentu. Tidak serta-merta kita harus terus-menerus menyamakan diri dengan orang lain, karena manusia diciptakan berbeda-beda. Jadi yang rasanya perlu diingat adalah kita harus terus bisa mensyukuri apa yang sudah kita punya dan sadar masing-masing individu ini berbeda satu sama lain. Berbeda titik startnya, berbeda usahanya, berbeda kemampuannya, berbeda kekurangan dan kelebihannya. Jadi tentu saja timeline dari berbagai achievement orang-orang yang kita lihat juga berbeda dengan timeline kita. Tapi mungkin ada yang bilang juga, kan gak gampang untuk terhindar dari rasa insecure. Iya, ini juga dipicu oleh kemudahan akses komunikasi juga sih. Kalau menurut gua media sosial juga berperan penting pada kegelisahan orang-orang sih. Karena mau gak mau masing-masing kehidupan pribadi orang ini terekspos di lini masa dan muncul di depan mata dengan mudah. Apalagi kalau orang tersebut doyan pamer gitu kan. Kembali ke kita sih, kita harus bijak menyikapi apa yang kita lihat, terutama di media sosial, karena belum tentu semua yang kita lihat positif di orang, realitanya juga positif. Dan rasanya akan lebih baik jika kita sering-sering melihat ke dalam sih, ke dalam diri, introspeksi, mengembangkan diri, dan yang gak kalah penting, terus menebarkan kebaikan buat orang-orang sekitar dan lingkungan terdekat kita, atau lebih luas lagi ya alam tempat kita tinggal saat ini. Ya, insecure memang tidak mudah untuk dihindari, apalagi di zaman sekarang yang serba instan, serba terbuka, serba mudah. Gue ulangi, ada 3 poin yang rasanya harus tetap kita pegang ya. Yang pertama, selalu bersyukur. Yang kedua, jangan mudah tergiur oleh rumput tetangga, karena bisa jadi rumput tetangga yang kita lihat hijau itu adalah rumput sintetis. Dan yang terakhir, selalu sadar kalau tiap individu di dunia ini berbeda. Semoga sih dengan terus kita sadar akan 3 poin tadi, insekuritas lambat laun akan berkurang ya, semoga. Thank you sudah nyimak podcast Nostalgila di episode ke-66 minggu ini. Gak bosan gue undang kalian untuk bisa berinteraksi ya di Instagram atau Twitter dan Telegram dengan ID yang sama di @bulecilada. Dan thank you juga untuk kamu yang sudah follow channel ini di Spotify, Google Podcast, dan Castbox.fm. Oke, gue Chandra Atmaja, pamit dulu untuk ketemu minggu depan. Bye-bye. Your face is beaming